Ya, hari ini saya ketemu dengan inspirator Pak Soyo Mulyo, tukang ban. Ikuti video berikutnya. Yes. Syukur alhamdulillah saya telah dipertemukan dengan tokoh inspiratif, yaitu Pak Soyo Mulyo, atau saya lebih akrabnya memanggilnya Pak Soyo Ban, karena beliau adalah seorang penambal ban yang membuka kios di tepi jalan di daerah Kertosari, timur pabrik es Ponorogo. Inspirasi saya dapatkan hasil dari pengamatan saya melihat Pak Soyo Mulyo bekerja, melihat apa yang disediakan dalam kios itu. Saat saya bercengkrama dengan beliau, jawaban-jawaban beliau sangat menginspirasi. Juga saya dapatkan dari tamu-tamu atau pelanggan-pelanggan dari Pak Soyo Mulyo. Semua menginspirasiku untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Pada kesempatan ini saya ucapkan kepada Pak Soyo terima kasih sekali atas inspirasinya, atas inspirasi yang telah diberikan padaku. Walaupun mungkin Pak Soyo sendiri tidak begitu menyadari bahwa beliau telah memberi hal-hal yang luar biasa kepadaku. Salah satu inspirasi yang akan aku sampaikan adalah saat roda sepedaku tidak bisa digunakan atau kempes, maka di pikiranku adalah bahwa jadwal perjalananku dari Ponorogo ke rumah akan terhalang atau akan batal bahkan. Tapi setelah saya antar ke kios Pak Soyo Mulyo di pagi itu, ternyata Pak Soyo sudah siap di kiosnya. Walaupun di sana kiosnya sudah buka dan kios-kios di sekitarnya belum buka. Artinya inspirasi yang kita dapatkan adalah kita harus bersiap sedini mungkin, sehingga kalau ada pelanggan yang datang tidak akan kecewa. Itu inspirasi yang pertama. Yang kedua, dalam mengerjakan, Pak Soyo selalu berpikiran yang paling hemat atau yang paling sedikit pelanggan itu mengeluarkan uang. Walaupun saya katakan, Pak, ini kelihatannya harus diganti ban luar dalam, tapi beliaunya tidak langsung mengiyakan, tetapi beliaunya akan memeriksa dengan teliti kondisi ban dalam, kondisi ban luar. Saat itu dikatakan ban luar masih bagus, ini masih 80%, ini eman-eman katanya kalau diganti. Coba kita cek yang ban dalam. Ban dalam pun akhirnya dicek, dan ternyata dia menemukan bahwa kerusakan ada di pentilnya dan itu harus diganti. Dan dalam mengganti pun beliaunya meminta persetujuan saya. Mas, digantos mawon nggih. Niki mengke nek didandani paling mengke mboten awet dan mengke malah nyengsarakne jenengan karena harus ganti ban.
Dan saya jawab aja, oke, tidak apa-apa Pak, yang penting nanti untuk perjalanan itu bisa. Jawab Pak Soyo kemudian, kalau itu kita ganti dengan ban baru, insya Allah ini malah aman aja, 3-4 bulan ke depan akan aman. Inspirasi yang saya dapat adalah selalu meminta persetujuan dan selalu memikirkan untuk pengeluaran yang seefisien mungkin. Itu yang disampaikan oleh Pak Soyo. Walaupun seharusnya sebagai pedagang dia bisa aja mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan ini bisa diginikan, ini bisa diginikan, atau ini harus ganti, ini harus ganti, bisa saja. Tapi beliaunya tidak melakukan strategi itu, dan itu ternyata sangat membantu pengeluaran atau pembiayaan dari sang pelanggan. Yang ketiga, inspirasi yang saya dapatkan adalah walaupun dalam jumlah yang terbatas, beliau menyediakan berbagai macam dagangan di sana. Ada ban dalam, ban luar pun ada, walaupun jumlahnya tidak seberapa, dan masing-masing jenis motor ada. Juga ada bahan bakar dalam botol, Pertamax dan Pertalite dalam botol, dan selisihnya pun tidak terlalu banyak. Beliau menghargai bahwa bensin itu hanya ngambil selisih sekitar 1.000 per botol, tidak banyak persediaannya pun, tapi ada. Inspirasi itu yang saya dapatkan adalah memudahkan pelanggan untuk tidak harus lari-lari, harus ke sana kemari mencari bahan yang dibutuhkan, tapi setelah disediakan. Dan itu sangat meringankan beban dari pelanggan. Yang selanjutnya adalah obrolan dengan pelanggan. Pak Soyo ini menurut pengakuannya sekolahnya tidak tinggi. Sekolahnya hanya lulus MTSN atau setingkat SMP. Tetapi cara bergaulnya mudah sekali. Ya, itu Pak Soyo sedang meladeni atau melayani konsumen yang membeli Pertalite. Semua dikerjakannya sendiri. Ya. Sebenarnya jarak 300 meter ke depannya itu ada pom bensin, tapi lebih suka beli di Pak Soyo. Oke. Bahasa yang digunakan Pak Soyo dalam bercengkrama menggunakan bahasa pasaran yang sangat pasaran sekali. Maksud saya, Pak Soyo selalu menggunakan bahasa dengan guruan-guruan, candaan-candaan segar. Contohnya, saat saya ngantar sepeda motor dengan kondisi ban kempes, Pak Soyo mengatakan, oh enggak apa-apa, itu cuma pengen dipijet aja mas, terlalu lama diduduki, terlalu dipakai, capek dia. Ya seperti itu. Dan itu membuat suasana cengkerama saya dengan Pak Soyo sangat cair dan sangat akrab sekali. Walaupun saya berjumpanya baru 1 kali ini, tapi seakan-akan sudah lama dan bisa satu frekuensi lah, mungkin seperti itu. Penggunaan bahasa yang sangat pasaran atau yang membuat kita saat berkomunikasi nyaman, itu adalah kunci poin tersendiri yang saya dapatkan dari pelayanan Pak Soyo. Tidak terlalu membedakan. Bahkan kalau kadang-kadang kita melihat
ada pemberi layanan itu yang menggunakan bahasa yang sangat halus dan sebagainya, dan itu kadang-kadang bagus, tapi sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa itu tidak komunikatif. Artinya kalau kita sendiri tidak bisa berbahasa halus, kita akan canggung. Tapi Pak Soyo bisa menggunakan bahasa itu. Dan dari pengunjung yang sempat saya ajak ngobrol juga, ternyata pengunjung itu sudah berlangganan ke Pak Soyo sekitar 10-15 tahun yang lalu. Pengunjung itu mengatakan, saya biasa memperbaiki sepeda ini saat saya masih SD. Dan sekarang beliaunya sudah mengajak anak kecil, berarti mungkin sekitar 10-15 tahun lah. Dan itu membuatnya nyaman karena apa ya? Karena merasa tidak pernah dibohongi sama Pak Soyo. Jadi untuk perbaikan sepedanya atau sepeda motornya selalu memasrahkan ke Pak Soyo. Kepercayaan itulah yang menginspirasi aku, sehingga pelanggan-pelanggan itu selalu mempercayakan pada pelayanan beliaunya. Sungguh luar biasa, 10 tahun sampai 15 tahun pelanggan tidak lari dan merasa nyaman sekali dengan dia. Satu lagi yang membuat pelanggannya itu nyaman adalah guruan-guruannya. Ya seperti Bapak ini. Bapak ini mungkin pelanggan yang lama juga. Semuanya santai, ngobrolnya enak. Dan ini yang saya kurang setuju. Sebetulnya Pak Soyo ini butuh asisten karena beliaunya sudah cukup berumur, tapi semua dilakukan sendiri. Tapi jawaban dari Pak Soyo sangat-sangat membuat saya agak kesal sebetulnya. Gimana mas, mau pekerjaan gini aja kok ada pembantunya. Saya takutnya yang melayani selain saya itu nanti malah pelanggan tidak puas. Itu nanti yang kena saya sendiri. Itu yang saya agak kesal. Ya, jangan gitu dong Pak. Harusnya itu diajari sehingga nanti jenengan bisa lebih nyaman lagi, tidak terlalu berat. Tapi jawaban Pak Soyo adalah membalasnya lebih menusuk lagi. Wong saya ini begini ini hanya ngelakoni saja. Saya hanya diutus sama Tuhan itu untuk melayani teman-teman ini dalam tambal ban. Kalau itu saya limpahkan, itu nanti sudah berorientasi bisnis. Dan saya sangat tidak berorientasi bisnis. Kata-kata tidak berorientasi bisnis lah inilah yang membuat saya agak tak jiwit dengan Pak Soyo ini. Jenengan itu bisnismen Pak. Semua pelanggan itu sudah taklukkan jenengan semua. Tapi jenengan sendiri tidak menyadari bahwa jenengan adalah berbisnis. Ya, dari obrolan-obrolan itulah muncul inspirasi banyak sekali dari Pak Soyo. Sebetulnya dia itu adalah bisnismen sejati, tapi dia merasa tidak menjadi bisnismen. Itu yang luar biasa. Itu akan berbanding berbalik dengan kita. Kadang-kadang kita itu baru berbisnis 1-2 tahun sampai 5 tahun saja kita sudah mengaku bisnismen. Sedangkan Pak Soyo ini mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Dan hasilnya ini sudah bisa menghidupi keluarganya, sudah bisa mengkuliahkan anak-anaknya, 3 putranya dan 1 putrinya, semuanya sukses, tapi dia tidak merasa seorang bisnismen. Sangat rendah hati, sangat lembah manah beliaunya ini. Itu yang sangat sulit kita tiru, profil yang lembah manah. Tapi
saya pun bertekad untuk bisa meniru itu, walaupun hanya beberapa persen saja dari kualitas Pak Soyo Mulyo. Saat ini saya melihat Pak Soyo itu ada pelanggan baru, dan itu bukanlah pelanggan dari sepeda atau sepeda motor, tapi pelanggan untuk perbaikan roda kereta dorong atau roda arko. Jadi Pak Soyo ini memang Pak Soyo ban dan bukan Pak Soyo sepeda atau sepeda motor. Semua ban dari apa saja, termasuk arko, bisa dilayani oleh Pak Soyo. Ini tampaknya roda arko ini bocor atau memang sudah rusak. Ini akan dilayani. Dan kadang-kadang saya guyoni Pak Soyonya ini, bos, kabeh-kabeh kok tandangi to bos. Jawabannya, saya ndak melayani mas, saya hanya dimintai tolong. Mosok dimintai tolong ndak dibantu. Ya karena mungkin saya bisa, ya saya bantu. Begitu jawabannya. Sangat-sangat megel nih. Beliaunya tidak mengambil spesialisasi kendaraan, tapi beliau menekuni spesialisasi ban. Itu yang keren. Jadi fokusnya adalah di ban. Walaupun ada juga perbaikan-perbaikan sepeda pancal yang sekarang lagi booming, yaitu goes. Dan goes-goes untuk sepeda-sepeda lama, sepeda unto, informasi dari Pak Soyo ini 40% penggoes sepeda unto di Ponorogo Utara adalah pelanggan beliau. Kalau saya tanya berapa orang kira-kira Pak Soyo, jawabannya, saya ndak ngitung orangnya, tapi rata-rata sehari sekitar 10 sampai 15 orang. Keren banget. Ya, semua sama. Perlakuan pada pemeriksaan ban adalah sama. Tidak langsung diganti, tapi dicek dulu. Kalau yang sekarang kita lihat ini adalah pelanggan yang maunya bukan nambal ban, bukan minta ban baru, tapi ada yang dari rumah sudah bawa ban bekas tapi kualitasnya yang lebih tebal atau persentase penggunaannya yang lebih kecil, hingga yang sekarang itu tipis bisa diganti yang lebih tebal. Dan itu bukan problem, akan dilayani. Ya, begitulah inspirasi yang saya dapatkan. Walau hanya sekilas saya ketemu dengan Pak Yoso Mulyo, atau saya lebih kerennya memanggil Pak Yosoban, tetapi sekilas itu saya bisa menangkap dan menyampaikan kepada jenengan semua banyak inspirasi yang saya dapatkan. Inspirasi itu bukan untuk mempertinggi kita atau untuk memperkaya kita, tapi untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Mungkin selama ini kita sudah melakukan hal-hal, baik itu dalam berbisnis atau dalam bercengkrama dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman, ada hal-hal yang kurang pas.
Mungkin inspirasi yang disampaikan Pak Yoso Mulyo ini bisa berguna bagi kita. Dan sebagai rangkuman saya sampaikan bahwa inspirasi yang kita dapatkan itu adalah lebih baik kita bersiap lebih cepat, lebih dini untuk memberi yang terbaik bagi diri kita dan bagi diri orang lain. Yang kedua, dalam berkomunikasi kita sebaiknya menggunakan komunikasi yang bisa difahami oleh lawan komunikasi kita dan menggunakan bahasa-bahasa yang ringan, sehingga walaupun muatan-muatan atau pesan-pesan kita itu berat, tapi kalau kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang ringan, yang kita ajak komunikasi itu akan lebih mudah akrab dan lebih mudah menerima. Yang ketiga, kita jangan merepotkan orang lain dalam membantu. Artinya kita sediakan semampu kita hal-hal atau bahan-bahan yang bisa kita berikan dalam rangka membantu orang lain, sehingga orang lain tersebut tidak akan kerepotan. Seperti itu. Dan selanjutnya inspirasi dari Pak Yoso yang saya rangkum adalah kerjakan sebisa mungkin. Artinya sebisa mungkin kita membantu, kita bantu, jangan sampai merepotkan orang lain. Ya, begitu kawan. Video yang kita buat ini atas dasar inspirasi yang saya dapat dari Pak Yosoban. Semoga inspirasi ini bisa bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Semoga dengan inspirasi ini hidup kita bisa lebih baik, bisa lebih bahagia, dan yang penting adalah bisa membahagiakan orang lain. Oke, untuk agar AW Indonesia lebih bersemangat lagi dalam membuat konten, silahkan bila Anda menyukai video-video dari AW Indonesia, silahkan subscribe, sehingga dengan semua nanti akan bisa dan mendapat notifikasi terdahulu, notifikasi tercepat dari AW Indonesia. Dan di koleksi video-video AW Indonesia banyak sekali video-video yang bisa dinikmati untuk sarana menghibur diri atau bersama keluarga di rumah, dengan cara buka link YouTube pada HP dan komputer dengan semua. Ketik di sana AW Indonesia. Dan di sana ada sekitar lebih dari 70 koleksi video dari AW Indonesia untuk jenengan semua. Oke, semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi jenengan semua. Akhir kata saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AW Indonesia.